Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi dengan saya Tria Putri dalam Kupas Tuntas seputar JNE. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita bahas di materi yang lalu, yaitu mengenai visi dan misi, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana penyusunan target dengan prinsip BSC atau Balance Scorecard. Nah, dalam menyusun strategi suatu perusahaan, target ada di posisi ketiga. Jadi, setelah menyusun visi dan misi, maka langkah selanjutnya yang ketiga adalah menyusun target. Karena seperti yang kita ketahui bahwa target ini haruslah sejalan dengan apa yang menjadi visi dan misi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita kupas lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan target. Target merupakan langkah spesifik dan terukur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi maupun perusahaan. Nah, lantas mengapa kita harus membuat target? Apa kaitan target dengan strategi yang dibuat dalam suatu bisnis? Nah, Bapak Ibu sekalian, bila kita melihat tren global, saat ini menunjukkan bahwa sekarang telah terjadi perubahan yang sangat cepat dengan unsur ketidakpastian yang juga begitu banyak, sehingga kita dituntut untuk survive dalam industri masing-masing. Nah, di sini ada 3 poin yang ingin saya jabarkan, yaitu mengenai kondisi saat ini yang dikarenakan sudah tuna, yaitu turbulensi atau guncangan, uncertainty atau banyaknya ketidakpastian, kemudian ada novelty, kebaruan-kebaruan, dan ambiguity, atau ada lebih dari satu perspektif dalam satu kejadian. Nah, poin yang kedua juga karena proses persaingan global yang semakin ganas. Dan yang ketiga, kita pasti menginginkan perusahaan kita itu bertumbuh, bukan hanya stuck atau bahkan mati. Maka penyusunan target ini adalah sebagai tools inti dalam manajemen strategi agar perusahaan kita bisa terus growth and survive. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa target itu memiliki jangka. Target jangka pendek dan target jangka panjang. Nah, target jangka pendek merupakan target yang dibuat untuk 1 tahun ke depan. Sementara target jangka panjang 3-5 tahun ke depan. Namun, karena kondisi saat ini sudah tuna, maka banyak perusahaan yang membuat target jangka panjang menjadi 2-3 tahun ke depan saja. Nah, untuk target jangka pendek ada baiknya dibuat di kuartal keempat sekitar bulan Oktober. Nah, kenapa? Nah, karena kita butuh waktu untuk menganalisa pasar agar planning untuk awal tahun itu lebih matang. Sementara target jangka panjang baiknya itu dibuat di tahun terakhir di semester kedua, karena kita sudah melewati 2 kuartal atau dengan kata lain sudah bisa mewakili tahun terakhir, sehingga kita bisa mengevaluasi overview selama 3 tahun. Lalu mengapa harus di semester 2 atau 6 bulan? Karena 6 bulan itu dirasa sudah cukup ya Bapak Ibu untuk menetapkan planning-planning selanjutnya dengan matang. Seperti menganalisa pasar, menganalisa SWOT, membuat problem solving, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu minimal kita harus menentukan target jangka pendek dengan metode-metode yang ada. Nah, salah satunya dengan metode Balance Scorecard. Balance Scorecard sendiri ditemukan oleh Alex Miller pada tahun 1998 yang terdiri dari 2 kata, yaitu balance dan scorecard. Balance berarti berimbang, berarti adanya keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Sementara scorecard artinya suatu waktu yang dapat di-scoring dan diukur, jadi pencapaiannya dapat diukur. Nah, kesimpulannya Balance Scorecard merupakan alat ukur yang komprehensif untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Balance Scorecard itu sendiri mampu membantu kita dalam memvisualisasikan visi dan misi. Nah, bagi kita yang telah memiliki visi dan misi dalam manajemen strategi, kita dapat menurunkannya kepada poin-poin besar di misi. Namun, terkadang kita bingung nih, gimana sih cara agar misi-misi tersebut bisa tercapai? Nah,
BSC ini atau Balance Scorecard ini dapat membantu kita dalam memvisualisasikan visi dalam poin-poin indikator keberhasilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Balance Scorecard ini sendiri memiliki 4 perspektif. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada perspektif finansial. Perspektif finansial itu merupakan perspektif yang lebih melihat kepada bagaimana hasil keuangan. Hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada perspektif pelanggan atau customer. Nah, perspektif pelanggan ini ditujukan kepada pelanggan, apakah harapan-harapan atau pertanyaan-pertanyaan pelanggan sudah mampu dijawab oleh industri-industri maupun perusahaan. Nah, harapannya dalam perspektif pelanggan ini adalah apakah produk atau jasa dari perusahaan kita mampu menjadi prioritas utama dari pelanggan tersebut. Atau dengan kata lain, perspektif ini lebih kepada bagaimana sih memuaskan pelanggan, bagaimana sih kita mampu mengembangkan jumlah pelanggan dan jaringan distribusi. Kemudian yang ketiga ada perspektif internal bisnis. Dalam perspektif ini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama ada proses inovasi. Nah, dalam proses inovasi ini mulai dari kita survei analisa pasar, kemudian pembuatan produk sampai menjadi produk jadi. Yang kedua ada proses internal. Nah, mulai dari first mile sampai dengan last mile. Artinya bagaimana cara kita mengolah produk mentah menjadi produk jadi dan siap diterima oleh pelanggan. Dan yang ketiga ada layanan purna jual. After sales ya, seperti bagaimana proses klaim dan komplainnya, garansi, reparasi, dan lain sebagainya setelah barang diterima oleh pelanggan. Nah, berarti dalam perspektif ini bisa dikatakan bagaimana sih menciptakan kualitas produk yang baik dengan tidak melupakan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan SOP perusahaan. Kemudian yang keempat ada perspektif learning and growth atau human capital. Nah, dalam perspektif ini bagaimana perusahaan seharusnya menginvestasikan tidak hanya peralatan, tapi juga infrastruktur seperti sumber daya manusia. Atau dengan kata lain, bagaimana sih produktivitas, kompetensi, serta kesejahteraan SDM-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah mengetahui 4 perspektif ini, maka timbul pertanyaan, mana dulu nih yang harus dibangun? Dari 4 perspektif ini, mana duluan yang harus kita rancang? Nah, terkait mana dulu yang harus kita bangun, maka saya pribadi lebih senang menjabarkannya ke dalam teori pohon. Nah, pasti bertanya-tanya, kenapa sih teori pohon? Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pohon itu tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa akar yang kuat. Nah, artinya ketika akarnya tidak berfungsi dengan baik, maka batang, ranting, dan daunnya juga tidak akan berfungsi dengan baik. Artinya apa? Ketika kita ingin mensustainkan sebuah bisnis, maka mulailah dulu dari akarnya. Nah, ketika kita mencoba mengkonversikan metode balance scorecard ini ke dalam teori pohon, mulailah dari yang paling dasar akarnya, yaitu learning and growth. Kita juga harus berinvestasi ke sumber daya manusianya terlebih dahulu, karena di learning and growth ini ada beberapa poin seperti kapabilitas bekerja atau bagaimana sih kepuasan karyawan, kemudian bagaimana sih produktivitas karyawan, dan juga bagaimana kapabilitas kompetensinya. Seberapa kompetensi karyawan-karyawan kita menggunakan alat kerja yang telah disediakan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir ada juga motivasi atau kesejahteraan SDM, baik itu dari unsur kompensasi benefit, employee development, pengembangan karyawan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini penting karena ketika pondasi atau akarnya saja sudah kuat, maka otomatis batangnya itu akan kokoh. Nah, ketika kita berbicara batang, maka kita akan berbicara terkait bisnis internal. Bapak Ibu, ketika sumber daya manusianya sudah memiliki kompetensi yang oke, pengalaman yang sudah oke juga,
otomatis mereka akan mengikuti alur atau proses kerja dengan baik. Bahkan mereka juga bisa merekomendasikan alur atau proses kerja yang paling efektif untuk perusahaan. Nah, dengan kata lain, ketika SOP sudah dijalankan dengan baik dan SDM-nya sudah memiliki kompetensi yang baik, maka akan menghasilkan kualitas produk yang baik. Baik Bapak Ibu, saat batang sudah kokoh, otomatis akan banyak potensi ranting yang akan tumbuh. Nah, ranting ini diibaratkan seperti customer atau pelanggan. Semakin banyak jumlah ranting, semakin banyak jumlah pelanggan, jumlah jaringan distribusi, jumlah mitra dan agen-agen, maka semakin subur juga suatu perusahaan. Makin banyak ranting, makin baik pula suatu pohon. Nah, ketika ranting semakin banyak, maka peluang buah juga semakin banyak Bapak Ibu. Peluang buah ini kami ibaratkan sebagai finansial. Semakin banyak buah, maka peluang finansialnya juga semakin tinggi. Jadi, kalau kita mengkonversikan metode Bell Scorecard ini ke dalam teori pohon, itu terbalik, bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kita kuatkan dulu pondasi akarnya, akan membuat batang itu kokoh. Ketika batang sudah kokoh, akan menghasilkan ranting yang rimbun. Ranting yang rimbun, daun yang banyak, juga akan bisa memberikan buah yang banyak. Nah, baik Bapak Ibu, walaupun tidak semua bunga maupun daun bisa menghasilkan buah, tetapi dari sekian banyak bunga dan daun, tentu ada yang menghasilkan buah. Maka ketika kita ingin memastikan bahwa kita akan menciptakan buah yang banyak, ranting dan daun yang rimbun, batang yang kokoh, maka bangunlah pondasi sumber daya manusia yang kuat, agar akar menancap dengan dalam dan dapat membuat keseluruhan pohon menjadi hidup dan subur. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini terkait penyusunan target dengan metode Balance Scorecard. Mudah-mudahan dapat kita implementasikan dalam bisnis dan ruang lingkup organisasi kita masing-masing. Dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran bisnis Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Tria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.